Baik, terima kasih pimpinan Pak Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang hadir pada hari ini. Pak Kapolri, ya. Kita semua di sini pasti sedih atas adanya peristiwa ini. Saya sayang sama Polri, ya. Dan karena sayang inilah kemudian menjadi sedih adanya peristiwa ini karena akan mempengaruhi juga tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Karena itu harapannya tentu kita ingin ini segera dibereskan, dituntaskan, dan kemudian dibenahi. Dan harapan itu saat ini ada pada Pak Kapolri. Kita menaruh harapan besar di pundak Pak Kapolri. Nah, kalau kita lihat di dalam peristiwa ini ada dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah pembunuhan Brigadir Yosua, dan peristiwa yang kedua adalah rekayasa kasus atau obstruction of justice. Untuk yang pidana ini sedang berjalan. Nah, untuk yang rekayasa ini, Pak Kapolri, ini kan akan berujung pada dua hal. Bisa berujung ke pidana dan juga berujung ke pelanggaran etik. Nah, tentunya untuk yang pidana ini kita harus bisa pilah-pilah mana yang pure pidana saja, pidana dan etik, ya, dan kemudian yang pure etik saja. Untuk yang pidana tentu kita harus terapkan pada orang-orang yang memang sejak awal dia mengetahui dan sengaja untuk terlibat dalam melakukan rekayasa kasus ini. Nah, ini tidak ada ampun Pak Kapolri, ini harus kita pidanakan dan bahkan kita pecat. Ya. Nah, yang kedua, ada juga personal-personal yang mungkin terlibat dalam proses rekayasa kasus ini yang sebenarnya tidak tahu sejak awal peristiwanya, ya, tapi karena melakukan unprofessional conduct, ya, kemudian juga harus dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, jadi pemilihan ini menurut saya menjadi penting, dan untuk transparansi, ya, mungkin ada waktunya nanti Pak Kapolri bisa menjelaskan mana-mana saja yang kemudian akan masuk ke pidana dan mana-mana saja yang kemudian hanya sebatas etik karena unprofessional conduct tadi. Kalau kita lihat dari 97 nama yang terperiksa, yang kemudian 35 diantaranya kemudian berproses, ini sebenarnya banyak personal-personal yang punya prestasi. Saya lihat dari nama-namanya sebenarnya punya prestasi. Namun sangat disayangkan akhirnya harus terlibat dalam kasus ini. Ya, meskipun sudah ada prestasi, tapi kita harus tindak tegas juga Pak Kapolri. Ya, ini memberikan pesan kepada seluruh personal Polri di seluruh daerah bahwa jangan sekali-sekali melakukan rekayasa kasus. Karena pimpinan Polri tidak akan memberikan ampun pada tindakan rekayasa kasus. Pesannya itu harus jelas dan terang. Nah, sekarang Pak Kapolri, ini ada problem menurut saya yang sangat besar. Problem terkait dengan kultur. Kalau kita lihat, kita membayangkan saja Pak Kapolri, andaikan saja ketika peristiwa ini terjadi, ya, si pelakunya punya jiwa satria. Ya, mungkin karena emosi atau ada motif lainnya, nanti juga kita mintakan penjelasannya, kemudian terjadi pembunuhan. Kalau pelakunya ini punya jiwa satria, dia akan menyampaikan bahwa saya telah melakukan pembunuhan, saya bersalah dan saya siap bertanggung jawab. Nah, tapi sayangnya kemudian jiwa satria itu tidak ada, dan akhirnya menjadi seperti ini. Sehingga kultur tribratannya ini juga harus kita pertanyakan Pak Kapolri. Pesannya juga harus sampai kepada seluruh personel Polri. Apabila kita melakukan kesalahan, kita harus berjiwa satria, siap untuk menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Pesan itu harus jelas sekali. Yang kedua, problem budaya terkait dengan peristiwa rekayasa kasus ini. Ya. Menjadi pertanyaan Pak Kapolri, ketika personal-personal yang terlibat dalam rekayasa kasus ini tidak menggunakan diskresinya untuk menolak perintah untuk melakukan satu kejahatan. Rekayasa kasus ini kan kejahatan. Padahal doktrinnya personal Polri itu punya diskresi apabila ada suatu perintah yang dia melawan hukum.
Nah, kultur ini harus kita perbaiki, Pak Kapolri. Yang berikutnya juga, kalau kita lihat yang terlibat cukup banyak, ini menjadi pertanyaan apakah memang sudah juga menjadi kultur bahwa saling bantu-membantu dalam kejahatan ini bisa terjadi. Nah, ini juga harus kita perbaiki. Harus kita telaah kenapa ini bisa terjadi. Menutup-nutup kasus, ya, bekerja sama untuk bahu-membahu melakukan rekayasa ini. Nah, ini problemnya kultur. Oleh karena itu Pak Kapolri, kita harus bisa berikan pesan-pesan ini kepada seluruh personel. Yang berikutnya, tantangan. Tentu tantangan yang utama adalah bagaimana penuntasan kasus ini berjalan dengan baik. Ya. Profesionalitas sangat dibutuhkan. Profesionalitas ini menyangkut pada bagaimana kemudian jalannya penanganan kasus ini tidak boleh ada sedikit pun yang janggal. Tidak ada boleh sedikit pun yang menyisakan pertanyaan-pertanyaan publik. Tidak terjawab. Nah, oleh karena itulah maka pendekatan scientific investigation, kemudian bagaimana kita menyusun konstruksi perkaranya seperti apa, itu penting sekali untuk dilakukan. Yang kedua juga integritas. Integritas dalam penanganan dan transparansi. Ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan itu pertanyaannya Pak Kapolri, ada beberapa waktu lalu atau kemarin tepatnya, ada seorang ahli forensik digital, Pak Abimanyu Wahyu Widayat, ya, di dalam keterangannya di Kompas TV, ya, sempat menyampaikan analisisnya mengenai CCTV yang beredar di media. Ya. Saya tidak tahu apakah CCTV yang beredar di media itu yang akan menjadi bukti, saya tidak tahu. Itu tentu kewenangan penyidik. Tapi perlu diperhatikan dan dicermati Pak Kapolri, ya, dalam analisis dari Abimanyu Wahyu Widayat tersebut mengatakan bahwa CCTV yang beredar di media tersebut itu pun juga tidak orisinil atau mengalami editan. Nah, apabila, ya, ini apabila, ya, apabila yang beredar di media tersebut memang ada proses editnya, tidak orisinal sebagainya, mohon benar-benar dicermati. Jangan sampai kemudian ketika kita ingin membongkar rekayasa kasus, tapi bukti yang kita pakai tidak otentik. Ya. Nah, itu mohon dicermati. Saya tidak tahu apakah yang beredar itu jadi bukti atau tidak. Tapi mohon ada pencermatan terhadap CCTV. Karena CCTV adalah kunci dari pembongkaran kasus ini. 7 menit. Yang kedua, dua lagi poin pimpinan. 7 menit. menit. Satu menit. Satu lagi ya. Siap. Yang kedua harus cepat penanganannya Pak. Karena semakin dia waktunya bertambah, maka banyak pihak yang akan melempar berbagai isu dan asumsi. Ya, termasuk tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, beredar juga diagram-diagram macam-macam, ya, yang kalau kita lihat bentuk diagramnya itu, ya karena saya lawyer dulunya sebelum jadi anggota DPR, itu diagram yang biasa dipakai kalau gelar perkara. Jadi timbul pertanyaan, jangan-jangan diagram itu munculnya juga dari dalam. Nah, oleh karena itu cepat penanganannya akan lebih baik. Dan yang terakhir Pak Kapolri, kita ingin Polri solid. Karena itu Pak Kapolri sebagai masinis harus bisa menjadi masinis dari satu lokomotif. Jadi di Polri harus hanya ada satu lokomotif dan semua ikut dalam gerbong itu. Kalau ada yang di luar gerbong itu harus ditertibkan Pak Kapolri. Itu pesan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.